Selamat pagi, Bapak dosen dan rekan-rekan sekalian. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena pada kesempatan hari ini kita dapat berkumpul dan melakukan presentasi dengan keadaan sehat. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 mata kuliah Indonesia akan mempresentasikan artikel ilmiah yang berjudul Dinamika Penggunaan Bahasa Indonesia di Kalangan Remaja pada Era Digital. Next slide, Mbak. Adapun anggota kelompok kami terdiri dari Mbak Saktia Widiartariani, lalu ada Mbak Iko Deana Bella, ada Mbak Citra Meida Putri, saya sendiri Heri Gosef Immanuel, dan Mas Gevi Akila Haksyal. Next slide, Mbak. Kami akan memaparkan hasil penelitian kami yang membahas bagaimana perkembangan teknologi dan media sosial yang mempengaruhi cara remaja menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Adapun latar belakangnya, yang pertama adalah bahasa Indonesia memiliki peran penting sebagai bahasa nasional yang merupakan identitas bangsa sekaligus alat pemersatu bangsa. Namun, bahasa tidak bersifat statis, melainkan terus berkembang mengikuti perubahan zaman. Lalu ada yang kedua, di mana remaja merupakan salah satu kelompok yang adaptif dan paling berpengaruh dalam dinamika bahasa. Yang ketiga, media sosial memicu tren penggunaan bahasa campuran serta istilah gaul dalam berkomunikasi. Di era digital, kehadiran media sosial seperti TikTok, X, Instagram membuat para remaja terbiasa menggunakan bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris serta menggunakan istilah-istilah gaul dalam komunikasi sehari-hari. Lalu ada poin yang terakhir, yang ini masih mengacu pada poin yang ketiga, di mana fenomena ini dapat dilihat sebagai bentuk kreativitas bahasa, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran dan juga menurunkan kesadaran terhadap penggunaan bahasa Indonesia yang baku. Oleh karena itu, penelitian ini kami lakukan untuk memahami dinamika penggunaan bahasa Indonesia di kalangan remaja pada era digital. Next akan dibantu oleh Mas Gevi. Silakan Mas Gevi. Terima kasih Mas Heri. Saya Gevi, saya akan menjelaskan tujuan dan metode penelitian kami. Pada bagian ini, fokus kami adalah mengapa penelitian ini dilakukan dan bagaimana cara kami memperoleh datanya. Penelitian ini kami lakukan karena kami melihat adanya perubahan nyata dalam cara remaja menggunakan bahasa Indonesia, terutama di ruang digital. Oleh karena itu, tujuan utama penelitian ini adalah untuk memahami pola penggunaan bahasa Indonesia pada remaja di era digital, khususnya dalam komunikasi sehari-hari dan media sosial. Selain itu, kami juga ingin mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan tersebut, seperti pengaruh lingkungan pertemanan, media sosial, dan globalisasi. Tujuan terakhir adalah untuk melihat dampak penggunaan bahasa campuran terhadap kesadaran remaja dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baku, terutama pada konteks formal. Next slide. Untuk menjawab tujuan tersebut, kami menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Karena penelitian ini tidak bertujuan mengukur angka secara statistik, tetapi memahami fenomena bahasa secara mendalam. Subjek penelitian kami adalah 30 remaja berusia 16 sampai 22 tahun yang aktif menggunakan media sosial. Pemilihan subjek ini didasarkan pada pertimbangan bahwa kelompok usia tersebut paling intens berinteraksi di ruang digital. Pengumpulan data dilakukan melalui 3 cara. Pertama, observasi konten media sosial, khususnya unggahan dan komentar. Kedua, kuesioner untuk mengetahui kebiasaan dan juga pandangan si responden tersebut. Yang ketiga, dokumentasi berupa tangkapan layar, unggahan sebagai bahan analisis. Selanjutnya, Satya akan memaparkan hasil penelitian yang kami peroleh. Berdasarkan hasil penelitian dalam komunikasi sehari-hari, remaja lebih sering menggunakan bahasa Indonesia non-baku. Hal ini dipengaruhi oleh faktor keakraban dan situasi informal, sehingga bahasa yang digunakan terasa lebih santai dan tidak kaku. Selain itu, di media sosial, remaja banyak menggunakan bahasa gaul dan istilah asing yang sedang tren. Remaja juga sering melakukan campur kode antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, yang digunakan sebagai bentuk ekspresi diri dan untuk menunjukkan identitas sosial di lingkungan pergaulan mereka.
Lalu berbeda dengan komunikasi informal dalam konteks formal seperti tugas sekolah dan laporan akademik, remaja menggunakan bahasa Indonesia baku. Hal ini menunjukkan bahwa remaja mampu membedakan penggunaan bahasa sesuai konteksnya, baik formal maupun informal. Meskipun terbiasa menggunakan bahasa campuran di media sosial, kesadaran remaja terhadap kaidah bahasa Indonesia tetap terjaga. Peran pendidikan dan lingkungan sosial juga membantu remaja dalam menjaga penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Citra. Oke, baik. Terima kasih, Satya. Lalu pada slide ini, saya akan membahas peran bahasa bagi remaja. Bahasa bukan hanya alat komunikasi, tapi juga menjadi sarana utama dalam membentukkan identitas sosial dan cara remaja mengekspresikan diri. Lalu yang kedua, penggunaan bahasa yang berlebihan bisa menimbulkan risiko, yaitu menurunnya kepekaan terhadap kaidah bahasa baku. Jika kita tidak sadari hal ini, maka bisa mempengaruhi kemampuan berbahasa formal, terutama dalam konteks akademik dan juga profesional. Lalu selanjutnya, sebenarnya remaja sendiri memiliki kemampuan untuk beradaptasi. Namun mereka juga bisa memilih ragam bahasa yang sesuai dengan situasi, seperti berbahasa santai jika berkomunikasi dengan teman, lalu berbahasa formal dalam konteks akademik dan juga profesional. Yang terakhir, oleh karena itu, pendidikan dan lingkungan sosial memegang peranan penting untuk menjaga keseimbangan dan antara kreativitas berbahasa dan juga kepatuhan terhadap aturan sosial. Tujuannya itu agar remaja tetap mampu berkomunikasi dengan baik di berbagai konteks. Lalu berdasarkan temuan kami merekomendasikan 3 hal. Yang pertama, integrasi literasi bahasa digital dalam kurikulum, tugas analisis caption media sosial, lalu yang kedua, program kesadaran bahasa di lingkungan sekolah yang menekankan konteks pemakaian, lalu yang ketiga itu strategi teacher guide practice yang mengajarkan membedakan ragam formal dan informal melalui contoh nyata. Lalu yang terakhir, dengan pendekatan seimbang, menghargai kreativitas sekaligus menjaga kaidah, identitas bahasa nasional dapat terjaga di era digital. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Mbak Citra. Sebelum kami akhiri, izinkan kami menyampaikan kembali bahwa berdasarkan penelitian yang kami lakukan dapat disimpulkan bahwa dinamika penggunaan bahasa Indonesia di kalangan remaja pada era digital sangat dipengaruhi oleh 3 faktor utama, yaitu yang pertama globalisasi, yang kedua perkembangan teknologi, dan yang ketiga lingkungan sosial. Remaja mengajukan sikap inovatif dan kreatif dalam berbahasa, terutama melalui penggunaan bahasa campuran dan bahasa gaul dalam konteks informal. Namun, mereka juga tetap mampu membedakan konteks informal dan yang formal, sehingga masih menggunakan bahasa Indonesia baku dalam situasi akademis dan resmi saja. Oleh karena itu, inovasi bahasa perlu diimbangi dengan upaya menjaga kepatuhan terhadap kaidah bahasa Indonesia. Keseimbangan ini sangat penting agar identitas bahasa nasional tetap terjaga di tengah pesatnya era digital. Boleh next. Sebagai penutup, kami ingin mengajak seluruh pihak, terutama generasi muda, untuk turut serta melestarikan identitas bangsa dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, sekaligus tetap adaptif terhadap perkembangan di zaman ini. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya.